Apa sih kontrasepsi itu? Ada berapa jenis kontrasepsi ini dan seberapa efektif penggunaannya? Kontrasepsi adalah alat atau obat yang salah satunya upaya untuk mencegah kehamilan atau tidak ingin menambah keturunan. Kontrasepsi memiliki dua jenis metode, yaitu metode hormonal dan non-hormonal. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2023 sampai 2024, prevalensi penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia 15 sampai 49 tahun yang telah menikah mencapai sekitar 59,9%, yang artinya dari setiap 100 wanita subur, hampir 60 diantaranya aktif menggunakan alat kontrasepsi. Terus gimana sih proses sel sperma dan sel telur ketika dipasang alat kontrasepsi? Ketika kita melakukan hubungan seksual, jutaan sel sperma akan berlomba-lomba untuk membuahi sel telur. Namun, karena adanya kontrasepsi, sel sperma ini akan tertahan di luar sehingga tidak terjadinya proses pembuahan. Manfaat penggunaan kontrasepsi yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko tindakan aborsi, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, mencegah HIV, AIDS dan penyakit menular seksual, serta menurunkan terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, perbaikan kesehatan reproduksi perempuan. Apa bedanya kontrasepsi hormonal dan non-hormonal? Alat kontrasepsi hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan bahan aktif berupa hormon seperti estrogen dan progesteron. Cara kerja dari kontrasepsi hormonal dalam mencegah kehamilan adalah dengan mencegah terjadinya ovulasi, menyebabkan perubahan pada endometrium sehingga tidak siap untuk nidasi. Kontrasepsi hormonal memiliki berbagai macam efek samping seperti penambahan berat badan, peningkatan nafsu makan, pusing, mual, dan gangguan menstruasi. Jenis kontrasepsi hormonal bermacam-macam yaitu Kontrasepsi suntik adalah salah satu metode kontrasepsi efektif yang populer. Kontrasepsi ini meliputi kontrasepsi suntik, progestin, dan kontrasepsi suntik kombinasi. kontrasepsi suntik kombinasi tersedia 3 pilihan yaitu suntikan setiap bulan, suntikan 2 bulan, dan suntikan 3 bulan. Efektivitas KSK tergantung pada kembalinya yang tepat waktu. Risiko kehamilan meningkat saat klien terlambat suntik ulang atau melewatkan suatu suntikan. Untungnya tidak perlu pemakaian setiap hari, dapat dihentikan kapan saja, tidak berpengaruh pada hubungan seksual. Kontrasepsi suntik progestin adalah kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Keterbatasannya tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian sekitar 4 bulan. Pada pemakaian jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang. Hitungannya adalah suntikan setiap 2-3 bulan, tidak dapat mengganggu hubungan seksual, dapat digunakan oleh ibu menyusui dimulai 6 bulan setelah melahirkan, serta dapat digunakan oleh perempuan di bawah 35 tahun sampai perimenopause. Kontrasepsi pil adalah metode efektif untuk mencegah kehamilan dan salah satu metode yang paling disukai karena kesuburan langsung kembali bila penggunaannya dihentikan. Kontrasepsi implan adalah suatu alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, biasanya di lengan bagian atas. Kontrasepsi non-hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang tidak menggunakan hormon sintesis, melainkan bekerja dengan cara menghalangi sperma mencapai sel telur atau menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pembuahan. Kontrasepsi non-hormonal ini memiliki berbagai macam jenis. 1. AKDR atau IUD. Terdapat 2 jenis IUD non-hormonal yaitu IUD tembaga dan INET. IUD memiliki efektivitas lebih dari 99% dan dapat bertahan antara 5-10 tahun, tergantung jenisnya. Efek sampingnya bisa berupa peningkatan pendarahan menstruasi dan kram perut pada beberapa wanita. 2. Metode penghalang. Metode ini mempunyai 4 jenis yaitu 3. Metode alami mengandalkan pemantauan siklus menstruasi, memiliki 3 jenis. Metode kalender dengan menghitung hari subur berdasarkan panjang siklus menstruasi. 2 adalah metode suhu basal untuk menentukan masa ovulasi.
Ketiga, metode senggama terputus dengan menarik penis sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Yang keempat adalah jenis metode sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yang dilakukan melalui prosedur medis untuk menghentikan kemampuan reproduksi. Jenis ini memiliki dua metode yang berbeda pada wanita maupun pria. Tubektomi atau sterilisasi wanita adalah pemotongan atau penyumbatan pada tuba Fallopi. Vasektomi atau sterilisasi pria adalah metode dengan cara pemotongan atau penyumbatan vas deferens. Kontrasepsi non-hormonal ini tidak mengganggu ketidakseimbangan hormon, dapat digunakan kapan saja serta mengurangi efek samping hormon.